Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi terkait dengan PHP, melakukan koneksi ke database, kemudian melakukan proses insert data atau proses melakukan simpan data ke dalam tabel yang ada di dalam database. Nah, pertemuan ini sekaligus kita akan merefresh kembali atau mereview kembali bagaimana cara PHP melakukan koneksi ke database menggunakan library dari MySQLi. Ya, MySQLi yang kita gunakan di sini adalah MySQLi yang menggunakan objek, bukan prosedural. Ya, nah nanti kita akan mulai dengan cara membuat dulu database-nya, kemudian membuat tabelnya, ya. Kemudian setelah membuat table kita akan coba membuat formnya, kemudian membuat koneksinya, file koneksi PHP ke database yang sudah kita buat tadi, kemudian sampai dengan melakukan insert data atau proses melakukan menyimpan data ke dalam table. Ya, baik yang harus dipersiapkan, kita mulai saja. Kita mulai dengan awalan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini yang harus dipersiapkan antara lain adalah examnya, ya, exam ini. Examnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan. Jadi examnya diaktifkan dulu, service examnya, ya. Di situ terdapat Apache dan MySQL, ya. Di sini saya sudah mengaktifkan dua, yaitu Apache dan MySQL. MySQL untuk database-nya, Apache untuk PHP-nya. Ya, karena kita sudah bermain dengan PHP dan koneksi ke database, maka dua service ini harus aktif ya di dalam lokal komputer kita. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan pembuatan database terlebih dahulu. Ya, oke, di sini teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Exam, yaitu dengan menggunakan seperti ini. Kita bisa menggunakan localhost. Nanti di dalam Exam itu disediakan namanya link PHP My Admin. Ya, ada di bagian atas kanan, pojok kanan atas. Ini tinggal klik saja. Di sini adalah tampilan interface untuk kita membuat database, memanage database, dan membuat table dan sebagainya. Ada view, prosedur, dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan daripada interface kita untuk membuat sebuah database baru di MySQL, ya, di lokal kita. Caranya seperti apa? Ya, caranya adalah kita cukup klik database di sini, atau kita bisa klik pilih di sini, New, ya, karena kita ingin membuat database baru. Nah, pada pertemuan kali ini studi kasusnya adalah kampus, ya, database kampus. Di dalamnya ada table salah satunya adalah mahasiswa, ya. Nah, kita akan membuat database baru. Kita klik di sini new, ya, seperti ini. Kita tunggu. Nah, setelah itu new database, kita bisa ketik di bagian sini nama database yang mau kita buat. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kasusnya adalah kampus, maka kita buat nama database-nya adalah kampus. Ya, ini adalah char setnya. Ini tetap defaultnya saja. Kita create. Setelah kita create, di sini sudah terbentuk database kampus has been created. Jadi sudah terbentuk. Di sebelah kiri juga sudah langsung terupdate, ya, terupdate, terrefresh tampilannya, ada database namanya kampus. Nah, selanjutnya dari database kampus ini kita akan membuat satu buah table. Ya, kita akan membuat satu buah table. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Di sebelah kanan ini ada yang namanya bagian create table dari database kampusnya. Kita klik dulu, klik database kampusnya, kemudian di sebelah kanan kita bisa buat nama tabelnya. Tabelnya adalah mahasiswa. Ya, tinggal kita klik seperti ini. Kita tentukan berapa kolom yang mau kita buat. Nah, saya berencana membuat yang pertama adalah kolom ID sebagai primary key, ya, sebagai key dari table tersebut. Kemudian NPM bersifat unik, kemudian nama mahasiswa, jurusan, dan semester. Berarti ada 5 kolom yang saya akan buat. Di sini berarti saya tinggal rubah angkanya menjadi 5. Ya, kemudian kita klik go.
Ya, kita klik go, nanti dia akan menampilkan 5 form entryan untuk setiap kolomnya. Ya, seperti ini. Yang pertama, bagian atas kita ketik dengan ID. ID ini sebagai primary key. Ya, sebagai primary key, sebagai key dari table mahasiswa. Ya, bersifat unik dan auto increment atau dia akan menghitung otomatis sesuai dengan settingan yang ada di MySQL. Tipe datanya adalah integer, panjangnya saya set di sini biasanya saya set 5, 5 digit, maksimal 5 digit berarti ada 99.999 nomor urut. Itu maksimumnya ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini indeksnya adalah primary sebagai utama. Kemudian di sini AI itu adalah auto increment. Tadi saya bilang bahwa kita akan menggunakan auto increment, maka kita klik saja di sininya auto increment. Maka dia akan menghitung otomatis dari 1, 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Ya, ini ke kanannya kita tidak perlu melakukan apapun. Kemudian yang kedua adalah NPM. NPM ini juga sebagai nomor pokok mahasiswa yang sifatnya unik. Jadi setiap mahasiswa tidak mungkin punya nomor NPM yang sama, ya. Nah, tipe datanya adalah varchar karena bersifat alfanumerik, bisa angka dan bisa huruf, ya, seperti itu. Panjangnya berapa? Kita set di sini panjangnya adalah 30, ya. Kemudian karena dia bersifat unik, maka kita tipikalnya adalah unik. Seperti ini, ya. Oke. Seperti ini aja unik, ya. Kemudian di sebelah sininya kita geser lagi. Setelah npm ada nama mahasiswa. Kita buat seperti ini, ya, nama mahasiswa. Karena nama mahasiswa juga bisa bersifat alfanumerik, maka kita menggunakan varchar. Ya, panjangnya kita menggunakan varchar maksimal yaitu 255. Seperti itu. Tidak ada lagi yang berubah di sebelah kanan. Kemudian setelah nama mahasiswa ada yang namanya jurusan. Jurusan itu kita menggunakan kode-kode TI, TK, MI, SI dan lain sebagainya. Berarti kurang lebih 3 atau 2 atau 3 digit. Maka kita menggunakan di sini adalah varchar karena dia huruf saja, maka kita set maksimalnya di sini katakanlah 10, ya. Atau terserah nanti kalau mau pakai kode berarti cukup TI, SI, TK, MI dan sebagainya, KA. Tapi kalau menggunakan teknik informatika berarti akan lebih panjang lagi. Nah, kemudian semester. Semester itu bersifat hanya angka saja. Kalau angka saja maka kita bisa pakai integer dan digitnya cukup 2 digit saja. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah di bagian bawahnya itu ada tabel komen, kita bisa tuliskan di sini adalah terserah mau ditulis atau tidak, tabel untuk data ini mahasiswa seperti itu ya. Kemudian ini storage engine-nya kita menggunakan MyISAM ya, seperti ini. Kalau sudah baru kita lakukan save data. Nah, ini kita memproses. Oke, kita lihat di sini sepertinya ininya yang bermasalah, unique primary key. Ada indeks yang harus kita set dulu di sini. Atau uniknya kita hilangin saja dulu npm-nya. Kita save coba. Coba, oke. Kita save lagi. Primary key. Ini sebagai primary. Oke.
ini sebagai unique. Seperti ini, kita coba tambahkan ya. Isi kode unique, oke. Kalau sudah, kita coba save. Oke, ini sudah berhasil membuat satu tabel namanya mahasiswa. Di sini akan muncul ke bawahnya seperti ini di kampus. Kemudian di kampus ada mahasiswa. Ini tabel mahasiswanya. Karena dia masih kosong, belum ada data, maka dia tampilnya seperti ini, ya. Itu. Nah, tadi ada perubahan sedikit pada strukturnya, yaitu untuk ID-nya sifatnya primary key, ya, primary. Kita bisa lihat indeks di sini nih ya, di bagian indexesnya. Jadi untuk primary key-nya adalah ID, sedangkan npm-nya bersifat unique, ya, maka dia harus dibuat indeksnya. Ya, kita set indeksnya sebagai indeks unit. Ya, unique itu artinya nanti tidak mungkin ada data yang sama. Ya, seperti itu. Kalau primary key sudah pasti tidak boleh sama dan dia sebagai kunci dari setiap data yang ada di dalam table. Nanti kalian bisa belajar lagi terkait dengan DBMS. Ya, RDBMS atau rancangan database management system. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah database baru namanya kampus, kemudian membuat table namanya mahasiswa. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah file koneksi PHP yang di dalamnya berisi konfigurasi atau pengaturan untuk melakukan koneksi antara PHP yang kita punya dengan database yang tadi sini kita sudah buat, ya. Seperti apa caranya? Oke. Di sini kita buka dulu. Saya menggunakan NetBeans sebagai editornya. Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya, tidak jadi masalah. Kemudian saya di sini sudah menyiapkan yang namanya satu project di dalam NetBeans ini namanya PHP koneksi. Ya, di PHP koneksi ini terdapat beberapa file, ya, beberapa file, mulai dari form mahasiswa sebagai form inputnya nanti, kemudian koneksi db.php sebagai file koneksi db yang nanti akan kita jelaskan terkait dengan koneksi antara PHP dan database-nya. Kemudian ada file simpan data, yaitu proses nanti file untuk melakukan penyimpanan data dari PHP ke koneksi database MySQL yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, oke. Yang pertama adalah kita akan membuat atau melakukan pengaturan konfigurasi untuk koneksi ke database MySQL yang sudah kita buat untuk kampus tadi. Yang pertama, ini saya akan buka. Ya, seperti ini. Di sini ada baris kedua sampai dengan baris kelima. Ini adalah variabel. Ya, ini adalah variabel yang kita gunakan untuk melakukan koneksi ke database MySQL yang ada di lokal komputer kita. Ya, yang pertama variabel saya kasih nama adalah variabel host. Ya, variabel host ini bernilai atau nilainya adalah localhost. Ini adalah alamat server MySQL. Karena kita menggunakan lokal komputer, maka kita menggunakan localhost. Namun nanti ketika kita menggunakan server live yang lain, ya, yang kita miliki sendiri, misalkan dalam jaringan intranet, maka mungkin kita menggunakannya IP, ya, tergantung nanti dengan kebutuhan server kita seperti apa. Yang kedua adalah baris ketiga ada variabel namanya user. User di sini adalah username yang kita pakai atau yang kita konfigurasi di database kita untuk bisa masuk ke dalam server. Ya, kita defaultnya exam itu menggunakan root, ya, defaultnya adalah root, ROT. Itu adalah default dari exam, ya, exam. Nanti WAM beda lagi dan lain sebagainya, beda-beda penyedia layanan beda juga nanti mungkin konfigurasinya. Tapi untuk exam di sini kasusnya kita menggunakan root. Yang kedua ada variabel pass atau password. Password ini sama password yang kita gunakan untuk dapat mengakses database yang kita buat atau server MySQL yang kita miliki di dalam lokal komputer kita. Untuk exam biasanya passwordnya adalah kosong, ya. Kemudian ini ada variabel dbName. Variabel dbName adalah variabel database yang sudah kita buat tadi, ya. Tadi kita sudah membuat variabel database-nya namanya adalah kampus. Nah, dari situ berarti kita akan mengisi variabel dbName ini dengan
nama kampus. Jangan salah ketik, harus sesuai dengan apa yang kita buat, ya. Di sini tadi kita membuatnya adalah seperti ini. Kampus, ya. Database kampus. Ya, tahu di sini kita bisa lihat, maka penulisannya juga harus benar. Sama persis, tidak boleh salah pada variabel DB name ini, ya. Nah, kemudian di bagian bawah kita ada satu variabel lagi di baris ke nomor 9 yaitu variabel con atau connection. Di sini kita menggunakan objek MySQLi ya, objek MySQLi yang di dalamnya terdapat beberapa parameter konfigurasi. Yang pertama adalah host, berarti adalah localhost, user adalah root ya di sini. Pass adalah passwordnya sesuai dengan yang variabel di atas, DB name-nya adalah sesuai dengan database name yang kita miliki. Ya, jadi di sini file koneksi underscore db.php berisi konfigurasi untuk kita melakukan koneksi dari file PHP kita atau dari project PHP kita ke database MySQL yang ada di dalam server. Ya, nah di sini saya akan melakukan pengecekan. Jika con ini nanti bernilainya true atau false. Ya, proses dari melakukan koneksi ini nilainya true atau false. If con berarti jika bernilai true atau bernilai 1, maka dia berhasil. Jika tidak, maka dia bernilai gagal. Seperti itu. Nah, ini adalah file koneksi. Sebenarnya file koneksi ini cukup sampai sini saja. Ya, dari baris kedua sampai baris ke-9 itu sebenarnya cukup. Kalau ini hanya untuk melakukan proses pengecekan apakah koneksi ini berhasil atau tidak. Boleh digunakan juga boleh tidak, seperti itu. Ya, sebenarnya yang paling inti adalah baris nomor 2 sampai dengan baris ke-9. Ini adalah inti daripada kita melakukan koneksi ke MySQL. Kecuali komen-komen ini. Komen ini tidak dieksekusi ya. Tidak dieksekusi. Seperti itu. Oke, ini untuk file koneksinya kita sudah siapkan. Ya, database-nya ada variabel namanya con. Ini variabelnya menjadi variabel global nantinya yang akan bisa digunakan untuk setiap file yang menggunakan koneksi db.php. Nah, selanjutnya setelah kita membuat satu file koneksi PHP ya ke database, maka kita lanjut dengan membuat form entry atau form input untuk kita melakukan input data dan melakukan lanjut untuk mengirimkan data tersebut ke PHP atau ke server kemudian untuk disimpan ke database. Nah, di sini saya sudah siapkan namanya form underscore mahasiswa. Ini adalah form input. Kita melakukan proses input data, ya. Nah, di sini seperti biasa ada HTML dan sebagainya. Nah, di sini adalah kita menggunakan form, elemen form pada HTML. Ya, elemen form HTML, saya beli nama formnya adalah FRM. Dia punya identitas atau ID FRM juga. Metodenya yang saya gunakan adalah post. Silakan pelajari kembali metode post itu seperti apa, metode get itu seperti apa pada PHP dan HTML. Seperti itu. Nah, kita menggunakan metode post. Ya, artinya adalah setiap pengiriman data yang dilakukan dari form HTML atau dari browser, itu setiap nilainya atau setiap data yang dikirimnya tidak terlihat pada bagian URL di atas, ya. Dia disembunyikan. Jadi lewat background seperti itu. Tapi kalau get dia tampakkan atau dia lihatkan setiap parameter isi dari form yang kita input atau data yang kita input seperti itu. Nah, kemudian di sini ada action, ada property action dari form tersebut. Actionnya adalah ke simpandata.php. Simpandata.php adalah satu file PHP yang nanti menangkap nilai yang dikirimkan oleh form, melakukan koneksi ke database menggunakan koneksi db.php tadi, kemudian melakukan penyimpanan data ke dalam table. Ya, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian ini adalah kolom-kolomnya. Ya, ada kolom npm untuk mengisi npm-nya dengan tipe input type text box. Kemudian di sini namanya adalah npm. Kemudian ada kolom nama mahasiswa, input type-nya text juga dengan name-nya adalah nama mahasiswa, ya. Yang kita gunakan untuk PHP bukan ID tapi name, ya, name-nya. Jadi kita akan berfokus pada name-nya ini, ya. Kemudian ada kolom pilihan jurusan dengan bentuknya adalah drop down menu. Ya, pilihan drop down atau combo box dengan nama jurusan. Kemudian ada kolom semester,
bentuknya drop down menu atau combo box dengan nama semester. Kemudian ada tombol, tipenya adalah submit. Kenapa submit? Karena kita menggunakan form yang ada actionnya langsung kepada tujuan tertentu. Ya, seperti itu. Ini saya tidak menggunakan JavaScript sebagai validasi. Ya, saya tidak menggunakan JavaScript sebagai validasi. Kita langsung contoh untuk melakukan proses simpan datanya. Nanti mungkin di next pertemuan kita akan kombinasikan antara form input, JavaScript, dan simpan datanya menuju PHP-nya seperti itu. Nanti ketika tombol simpan data diklik, maka dia langsung akan menjalankan action daripada form ini, yaitu kepada simpan data.php. Ini adalah formnya, bentuknya seperti ini. Nanti bentuk realnya, formnya adalah seperti ini, ya. Ini adalah bentuk real dari form input form mahasiswa. Ada NPM, ada nama mahasiswa, ada jurusan, ada semester, ya. Gitu. Nah, ketika simpan data dilakukan, klik, maka dia akan mengirim semua data ini, 4 kolom ini ke dalam file yang namanya simpan data.php untuk disimpan ke dalam database kampus pada tabel mahasiswa di sini. Ya, seperti itu. Itu adalah skenario-nya seperti itu. Oke, sekarang kita coba buka untuk file simpan.php yang dimana file ini adalah file untuk melakukan penyimpanan data, melakukan koneksi ke database, gitu kan, memanggil file koneksi database, menangkap setiap variabel yang ada di dalam form yang sudah diinput, kemudian melakukan query SQL, sampai dengan melakukan eksekusi untuk menyimpan ke dalam database. Oke, yang pertama adalah kita lihat pada bagian 4, di sini ada menggunakan include. Include ini adalah seperti kita mengimport atau kita memanggil satu file PHP yang sudah kita buat sebelumnya di dalam project kita. Ya, tujuannya adalah supaya kita tidak menulis berulang kali untuk bagian yang sama. Ya, jadi kita cukup menulis sekali pada satu file PHP, kemudian kita bisa memanggilnya secara berulang-ulang. Ya, berkali-kali. Nah, cara memanggilnya menggunakan include atau menggunakan require. Ya, di sini kita menggunakan include saja. Kemudian apa yang di-include? Yang di-include adalah file koneksi.php. Yang dipanggil atau yang dimasukkan ke dalam sini adalah koneksi.php. Seperti ini. Jadi nanti variabel-variabel ini, ya, dari atas sampai bawah ini sebenarnya adalah dipanggil di sini atau ada di bagian pertama ini. Seperti itu. Ya, hanya kita tidak menulis berulang kali. Kalau kita tulis berulang kali kan cukup banyak. Kalau misalkan ada 10 file yang menggunakan koneksi, berarti kita nulis 10 kali. 10 kali berapa baris di sini, ya. Itu kan akan kebanyakan. Nah, untuk mempermudah, kita cukup buat file koneksi DB sekali, kemudian kita cukup memanggilnya atau menginclude-nya atau menambahkannya. Jadi nanti otomatis di sini itu sebenarnya adalah isinya adalah ini. Ya, isinya adalah semua ini. Ya, seperti itu. Ini yang pertama, ya, koneksi DB. Path-nya, posisinya harus sesuai. Nah, yang kedua, pada pertemuan sebelumnya terkait membahas tentang apa? Request form, ya, get dan post kita sudah bahas. Jadi ini adalah variabel dari baris nomor 7 sampai dengan nomor 10. Ini adalah bagian kita menangkap nilai dari form yang sudah kita buat, ya. Form ini adalah ini. Ada dengan properti name-nya. Name-nya yang kita gunakan. NPM, nama mahasiswa, jurusan, dan semester. Ini yang kita tangkap nilainya. NPM, nama mahasiswa, jurusan, dan semester. Ini kita menangkap nilai yang diinput pada form melalui properti name yang ada di form HTML. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada bagian baris ke-13 sampai baris ke-16 ini adalah sebuah query SQL. Query SQL untuk menyimpan data ke dalam tabel mahasiswa. Ya, pelajari kembali DBMS-nya bagaimana query SQL melakukan simpan data atau query MySQL melakukan insert data ke dalam tabel, update data ke dalam tabel, delete data ke dalam table, atau bagaimana menampilkan data yang ada di dalam table. Nah, ini kita menggunakan insert into mahasiswa. Berarti artinya adalah simpan data ke dalam table
mahasiswa. Apa yang disimpan? ID, NPM, nama mahasiswa, jurusan, dan semester. Sesuai dengan tabel yang ada di dalam database kampus yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, itu. Kita perhatikan adalah bahwa koneksi itu database-nya yang digunakan. Tapi di setiap file nanti bisa beda-beda table yang kita gunakan. Karena ini hanya ada satu table, kita menggunakan mahasiswa, maka kita insertnya ke table mahasiswa. Kemudian di sini ini adalah statementnya, insert into table mahasiswa. Yang disimpan adalah kolom-kolomnya ini yang akan disimpan. Kemudian value-nya atau nilainya, apa sih nilai yang akan disimpan? Kolom ID. Karena dia auto increment di MySQL cukup diberi nilai 0 saja atau diberi 0 ya, atau diberi 0 seperti ini. Ini sudah menandakan bahwa dia nanti auto increment sendiri ya. Dia akan melakukan proses penambahan ID primary key-nya sesuai dengan yang terakhir digunakan. NPM ini berarti kolom NPM ini akan diisi dengan nilai NPM yang ada di form yang ketika kita sudah input. Berarti kita akan mengambil variabel NPM yang di bagian atas untuk diletakkan di sini. Kemudian ada kolom nama underscore mahasiswa. Nama mahasiswa ini berisi adalah data dari inputan form pada kolom ini, nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini, text box ini menggunakan name-nya adalah post nama mahasiswa dengan variabel nm underscore mhs. Maka kita letakkan di sini. Ya, begitu juga untuk kolom jurusan. Jurusan menggunakan drop down atau combo box pada form mahasiswa yang ini. Jurusan, ya, maka jurusan inilah yang akan kita pakai name-nya. Nilai yang disimpan adalah nilai yang ini, ya. Maka ketika bagian kolom jurusan, maka yang diambil adalah variabel jurusan di bagian line nomor 9 atau baris ke-9 dengan name-nya, atributnya adalah jurusan. Kemudian semester juga demikian. Kolom semester ini diisi dengan variabel semester. Apakah nama variabelnya mesti sama dengan nama kolom? Tidak mesti sama. Hanya kita tinggal sesuaikan dengan kepemahaman kita, memudahkan kita enaknya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah query SQL. Ini adalah query MySQL kita untuk melakukan proses insert data atau menyimpan data ke dalam table. Nah, selanjutnya adalah ini kita belum bisa lakukan simpan data karena kita belum melakukan eksekusi, melakukan koneksi ke database, kemudian menjalankan query tersebut atau mengeksekusi query tersebut. Nah, untuk mengeksekusinya ada pada bagian line ke-19 ya. Line 19 ini adalah line di mana kita akan melakukan eksekusi terhadap statement SQL yang kita buat di bagian atas ini ya. Nah, ini ada variabel execute. Saya kasih variabel execute karena nanti di bagian bawah saya melakukan pengecekan. Con ini adalah variabel koneksi yang ada pada koneksi db.php ya. Jadi variabel untuk melakukan koneksi ke database seperti itu. Maka kita harus sama, penulisannya harus sama persis. Query ini adalah sebuah metode atau sebuah fungsi dari MySQLi untuk melakukan eksekusi query. Ya, query-nya $query ini adalah dari sini yang berisi statement MySQL query untuk melakukan insert data. Ya, di sini nanti bernilainya apakah bernilai true atau bernilai false dari hasil koneksi ini. Apakah koneksinya berhasil dilakukan, query-nya tidak bermasalah, maka bernilai true. Tapi kalau query-nya bernilai koneksinya berhasil tapi query-nya ada yang salah, di sininya ada yang tidak sesuai, maka dia akan bernilai false. Ya. Nah, di sini maka saya akan melakukan pengecekan. Apakah execute ini bernilai true atau bernilai false? Kalau bernilai true, maka dia ada muncul tulisan data berhasil disimpan. Tapi kalau bernilai false atau bernilai 0, maka gagal menyimpan, pesan kesalahannya ditampilkan. Apa yang salah dari situ? Ya, di sini menggunakan koneksi error. Ya, seperti itu. Ini adalah proses eksekusinya. Jadi akan dieksekusi dan akan langsung dijalankan di database
ya di server database query-nya tersebut sesuai dengan koneksi yang kita buat dan query yang kita miliki. Nah, setelah proses ini berhasil atau gagal, maka koneksinya akan di-close, ditutup ya, agar tidak membuka koneksi terlalu banyak. Karena MySQL itu punya batasan untuk setiap koneksi yang dibuka ke dalam server gitu ya. Karena semakin banyak yang terbuka, maka semakin banyak resource yang digunakan oleh server tersebut. Ya, semakin sedikit koneksi yang dipakai, maka resource-nya pun akan semakin sedikit. Sehingga setelah selesai melakukan koneksi atau selesai melakukan eksekusi sebuah query, maka sebaiknya langsung di close atau ditutup menggunakan statement ini. Close, koneksinya kita close. Seperti itu pada baris 29. Nah, di sini ketika kita proses berhasil menyimpan data, maka nanti akan muncul tulisan seperti ini, kembali ke halaman input data. Baik berhasil ataupun gagal, dia akan muncul tampilan sini. Kembali ini akan kembali kepada form mahasiswa, seperti itu. Ya, itu. Nah, ini adalah 3 file yang kita gunakan. Yang pertama adalah koneksi DB untuk melakukan konfigurasi, untuk melakukan pengaturan koneksi PHP kita, ya, project PHP kita ke server database yang ada di server. Kemudian form mahasiswa ada sebagai media, sebagai tempat interface untuk kita melakukan input data dan mengirimkan data ke server melalui file PHP yang nantinya akan dieksekusi. Nah, simpan data ini adalah sebagai file yang menampung atau menggunakan koneksi, memanggil koneksi database, menampung nilai yang dikirim, kemudian mengeksekusi setiap query SQL yang ada, baik itu insert, update, ataupun delete. Nah, kemudian baru akan ditutup koneksinya. Ya, di sini berisi semua proses yang berhubungan dengan database, seperti itu. Nah, kasus ini adalah kasus insert data atau menambahkan data, seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat di dalam form yang kita buat ini. Seperti ini. Ini form mahasiswanya, gitu ya. Kemudian kita masukkan nomornya, misalkan seperti ini. Kemudian kita isi namanya, seperti ini misalkan. Kemudian jurusannya apa? Misalkan teknik informatika, semesternya adalah semester 5. Kemudian kita klik simpan data, maka dia akan menuju kepada file simpan data.php. Kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Koneksi dengan extension MySQL e-object berhasil. Ini adalah bagian pada koneksi db.php. Ya, bagian yang nomor 14. Yaitu karena kita tadi menggunakan ini, include koneksi DB. Oke, tadi kita ada layar tertera seperti ini, data berhasil disimpan. Ya, ini ada pada bagian simpan data pada line atau baris ke-23. Karena dia sudah melakukan eksekusi ini, dianggap berhasil, maka dia munculkan data berhasil disimpan. Kemudian selanjutnya sebenarnya dia melakukan koneksi, penutupan koneksi ya ke dalam database, kemudian munculkan tulisan seperti ini. Kembali ke halaman input data, maka ini tulisan yang ini ya, kemudian ada ahref kembali. Nah, ini sebenarnya ketika kita klik dia akan kembali ke halaman form. Nah, ini bagaimana apakah datanya benar-benar tersimpan atau tidak? Kita bisa ngecek ke dalam PHP My Admin yang ada di localhost ini. Kita klik tabel mahasiswanya pada database kampus. Dia akan melakukan refresh data. Nah, di sini kelihatan ID nomor 1, NPM-nya sesuai NPM yang diinput, namanya Randy, jurusannya TI dan semester 5. Itu ya. Ini adalah proses penyimpanan datanya, berarti benar-benar berhasil. Ya, kalau kita mau coba lagi, kita bisa masukkan lagi di sini, misalkan DD seperti ini. Jurusannya misalkan adalah komputer akuntansi semester 3. Kita simpan data lagi. Berhasil disimpan lagi, kita kembali. Maka di sini nanti kalau kita refresh atau kita klik browse ini, nanti akan bertambah 2. Nah, ini berarti proses kita melakukan penyimpanan database telah berhasil ya menggunakan PHP dan HTML serta koneksi ke database
menggunakan objek MySQLi atau library MySQLi. Nah, sampai sini ini adalah kita cara melakukan koneksi database menggunakan library MySQLi, kemudian melakukan proses menyimpan data. Ini adalah pembahasan kita pada pertemuan hari ini, gitu ya, terkait dengan PHP melakukan koneksi ke database dan melakukan insert data atau create data. Seperti itu. Nah, semoga apa yang saya berikan pada kesempatan hari ini dapat dipahami, dapat dimengerti, sehingga kalian nanti pada kasus-kasus studi yang lain kalian dapat paham. Ya, silahkan kalian melakukan uji coba pada komputer kalian masing-masing melalui tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillah dan saya sempurnakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.